Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan Bang Ihsan. Ini adalah lahan Pak Ihsan yang di sini Pak Ihsan budidaya CMK tangguh dari PT Siuset Japanah Merah, yang sekarang tepatnya tanggal 22 Januari 2024. Untuk usia CMK tangguh Pak Ihsan itu sekarang 64 HST ya, 64 HST teman-teman. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini Pak Ihsan akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai ini, yang dimana ini ada masalah yang lumayan serius teman-teman. Karena kemarin ini di daerah Pak Ihsan 1 minggu ya, 1 minggu tidak turun hujan, dan ini sudah berapa hari turun hujan? Sudah 3 hari, berarti sekitar 7 hari yang lalu, dan ini sudah 3 hari turun hujan. Dan kemarin juga Pak Ihsan perawatan kurang di sini, kurang update untuk masalah penyemprotan. Bukan kurang update, maksudnya kita sibuk di lahan sebelah melakukan proses pemanenan dan juga sedang melakukan proses persiapan tanam bunga kol teman-teman. Jadi untuk di lahan ini memang terkena keriting cabai yang disebabkan oleh kutu-kutuan. Nah ini yang seperti ini mulai ini dampaknya nanti ya kepada tanaman cabai, itu bunganya pada rontok teman-teman. Keriting seperti ini dia daunnya menggulung ke bawah biasanya disebabkan oleh trips, tungo, dan kutu daun. Memang hewannya kecil sekali teman-teman, kecoklatan kecil sekali untuk tripsnya, kutu daun warnanya kehitam-hitaman, dan tungo juga ini penyebabnya. Nah ini harus kita lakukan penyemprotan secepat mungkin menggunakan bahan aktif kayak nanti kita racik, yang jelas akarisida untuk membasmi kutu-kutuan yang harus kita betul-betul waspadai seperti ini. Ini dampaknya nanti bunganya itu pada rontok teman-teman. Nah ini ada nih, kutu daun. Nah ini kawan-kawan lihat, ini seperti ini yang namanya kutu daun. Nah kalau di tanaman cabai membuat tanaman cabai keriting, terus daunnya kalau parah nanti pada rontok seperti ini teman-teman. Nah ini dia dampaknya, juga bunga cabainya pasti ikutan rontok kalau seperti ini ya. Oke, langsung kita racik saja teman-teman, biar tidak kepanjang durasinya. Untuk di penyemprotan kali ini kita bersama Bang Mingun untuk melakukan proses penyemprotan. Untuk penyemprotan kali ini kita pakai satu-satu, ada banyak merek dagang di sini. Yang jelas pertama kita menggunakan Seba dan bahan aktif acetamiprid 100 gram per liter, dan juga Abamectin 25 gram per liter. Ini juga dari awal kita pakai itu pakai berapa? Ini pakai 1 mili 2 mili per liter air. Dikasih, kita naikkan saja dosisnya 32 mili per tangki semprot. 32 mili, terus 32 mili. Terus yang kedua kita pakai ini akarisida, ini dari kapal terbang merek dagang Summit ya, merek dagang Summit
dengan bahan aktifnya. Ini bahan aktifnya kurang paham. Ini samit sebentar kita lihat. Ini teman-teman, akarisida kurang paham, ini belum bisa baca tadi. Samit 135 EC adalah akarisida racun kontak lambung yang bisa untuk mengatasi hama tungau jeruk ya, tungau jeruk. Ini aplikasi cabai 1 mili per liter air samit ya. Nanti kita perjelas lagi. 1 mili per liter berarti menggunakan tangki 16, berarti 16 mili per tangki semprot. Nah, ini kita lakukan juga penyemprotan menggunakan base feeder di merek dagang base feeder. Ini bahan aktif imidacloprid dengan kandungan 25%. Ini juga bisa untuk trips, tungau, kutu daun, belalang juga bisa, walang sangit bisa, wereng bisa, terus untuk lalat buah juga bisa ini teman-teman. Nah, kita lakukan penyemprotan juga, kita mix sekalian. Ini untuk lalat buah juga bisa. Ini nanti kita pakai seperti biasa 1 sendok makan per tangki semprot. Oke, 16 mili 1 sendok. Terus kita lalat buah juga kita aplikasikan, kita lakukan pencegahan juga, karena memang untuk penyemprotan juga kita aplikasikan. Terus untuk penyemprotan perangkap juga kita aplikasikan. Kita pakai untuk penyemprotan kali ini kita pakai bahan aktif dimetoat. Yang kemarin biasanya pakai logamat ya, bahan aktif dimetoat juga. Ini kita ganti, kebetulan ada di Kes Pertanian, dimetoat 400 gram per liter. Ini bisa juga untuk lalat buah, terus untuk trips, tungau, ini juga bisa teman-teman. Ini kawan-kawan bisa membaca di belakangnya, kutu daun, hama trips, kutu daun, dan juga ulat gerak juga bisa. Ini untuk cabai kita dosis aplikasi 125 mili. Ini enggak sampai 1 mili. Ini cukup sebetulnya teman-teman, kita aplikasi 1 mili per liter saja cukup. Ini untuk cabai, untuk apel, untuk jeruk ada pilihan, kacang panjang kedelai 1 mili per liter ya. Untuk jeruk juga bisa 2 mili per liter. Kita cabai pakai saja 1 mili per liter. Ini sama, itu 16 mili per liter air, jadi pakai 16 mili. Nah, ini nanti 1 sendok makan per tangki semprot. Jadi untuk lalat buah juga kita lakukan aplikasi penyemprotan. Untuk perangkap juga kita lakukan proses perangkapnya, kita lakukan perangkap juga teman-teman ya. Untuk penyemprotan ini nanti untuk penyemprotan interval sebetulnya harus kita lakukan pencegahan juga untuk 1 minggu sekali. Untuk pengobatan nanti kita mudah-mudahan sempat kita lakukan penyemprotan 4 hari sekali ya. Untuk pengobatan teman-teman, ini lumayan parah untuk keriting cabenya. Ini bahan aktifnya akarisida. Ini biasanya baru pakai dan belum biasanya baca-baca tadi. Memang akarisida teman-teman, akarisida itu untuk membasmi hewan-hewan yang berkaki lebih dari 4, seperti trips itu ya, trips, tungau, kutu daun, ini samit ya. Ini satu sendok makan per tangki semprot. Ini juga bagus, dan kemarin teman-teman juga memakainya. Ini bagus teman-teman. Kita mix dengan bahan aktif apomectin dan juga acetamiprid. Kita pakai, kita mix untuk mengatasi keritingnya. Dan imidacloprid juga kita mix 1 sendok per tangki semprot. Untuk lalat buah kita pakai merek dagang Canon dengan bahan aktif dimetoat.
ya, kita lakukan penyemprotan. Untuk interval pengobatan kita aplikasi 4 hari 5 hari teman-teman. Nanti kita aplikasi lagi, kita semprot lagi untuk pencegahan, untuk mengobati. Dan untuk pencegahan kita lakukan sebetulnya 1 minggu sekali cukup ya. Kita kondisional dengan cuaca teman-teman ya, kita lakukan kondisikan dengan cuaca ya. Mungkin itu yang bisa Baisan sampaikan teman-teman. Jika ada mungkin yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, dan usahakan komentar di video terbaru teman-teman ya. Nah, untuk penyemprotan merata di semua bagian tanaman, bawah daun, atas daun, harus dilakukan penyemprotan secara merata teman-teman untuk di penyemprotan kali ini. Oke, jelas ya. Sekali lagi support channel Petani Muda tentunya dengan tekan tombol like, subscribe, terus share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Petani Muda bisa semakin berkembang tentunya, dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.